Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Mbak Adel. Bismillahirrahmanirrahim. Maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Sebelum mengawali pembelajaran pagi, silahkan kalian mengisi daftar hadir di Google Spreadsheet yang telah saya share di grup kelas. Silahkan untuk diisi. Saya cek melalui HP saya. Berarti pada pagi hari ini seluruh siswa berangkat sekolah ya? Ya, oke. Sebelum kita memasuki pembelajaran, maka kita harus memiliki motivasi atau semangat sebelum belajar. Nah, kata Imam Syafi'i, kalau orang mau memiliki hidup di dunia yang enak dan akhirat yang enak, maka harus memiliki ilmu. Apakah yang kalian ketahui tentang husnudon? Apa itu husnudon? Berprasangka baik. Pernahkah kalian husnudon, berprasangka baik? Saat apa? Mendapatkan kabar berita dari teman, gitu ya. Nah, berarti kalian sudah tahu apa itu husnudon secara sekilas. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang ingin kita capai atau akan kita lalui pada pembelajaran ini yaitu terkait dengan apa? Kalian diharapkan nanti mampu menjelaskan husnudon dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila yang akan kalian capai dalam pembelajaran pada pagi hari ini tentunya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang akan kalian capai. Kemudian profil pelajar Rahmatan lil Alamin, yaitu kalian nanti adalah syuro, berdiskusi kepada sesama anggota. Ini adalah profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Semalam sudah saya share link terkait dengan video pembelajaran. Apakah kalian sudah membuka videonya? Sudah? Nah, apa itu isinya? Ayo, isinya tentang apa? Husnudon. Nah, mari kita simak bareng-bareng, nanti kita bahas. Ini link YouTube-nya yang semalam saya share ke kalian. Dan ini videonya. Nah, simak bersama-sama video berikut ini sebagaimana link yang semalam saya share. Nanti akan kita bahas apa isinya, ya. Teman-teman, hari ini kita akan sama-sama memahami apa itu sikap husnuzon. Husnuzon dapat diartikan sebagai prasangka baik. Adapun dalil tentang husnuzon terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Perlu kita ketahui ada 3 bentuk husnuzon. Yang pertama, husnuzon kepada Allah. Yang kedua, husnuzon kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, husnuzon kepada sesama. Hikmah bersikap husnuzon. Yang pertama, senantiasa bersyukur atas segala yang Allah berikan. Yang kedua, optimis dan tidak berkeluh kesah serta tidak berputus asa. Yang ketiga, mempererat silaturahmi. Dan yang keempat, bukti cinta kepada Allah, Rasulullah, dan orang lain. Terima kasih teman-teman. Tadi video yang kalian saksikan itu tentang apa? Husnudon. Apa itu husnudon?
Berprasangka baik. Dalil dari husnudzon terdapat dalam Al-Quran surat apa? Al-Hujurat Ayat 12. Macam-macam husnudzon tadi dalam video itu ada berapa? Apa? Terus yang satu sesama, berarti ada berapa? 3. Kemudian manfaat atau hikmahnya salah satunya dalam video tadi apa? Mempererat silaturahim. Jadi karena kalian sudah memahami materi terkait dengan husnudzon, sekarang kalian saya bentuk menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok mencari artikel, jurnal atau lain sebagainya untuk digunakan untuk membuat makalah untuk menjawab pertanyaan ini, bagaimanakah implementasi husnudzon dalam kehidupan sehari-hari. Nah, artikel yang kalian cari nanti gunanya untuk ini. Dan jangan lupa pertanyaan tersebut dijawab dalam bentuk makalah sebagaimana format LKPD yang telah di-share di grup. Sudah kalian buka kan? Sudah. Oh iya. Sekarang kalian mulai bentuk grup atau kelompoknya. Silahkan untuk membentuk kelompok. Ayo sekarang. Kelompok sini apakah menjumpai kesulitan? Tidak, berarti sudah dimasukkan dalam LKPD yang ada di Google Spreadsheet? Sudah jadi? Oke, siap untuk nanti maju ya? Oke. Kalau dengan kelompok sini bagaimana? Sudah jadi? Oh, ini lagi buka-buka ya? Oh ya, sudah disimpulkan? Sudah, berarti begitu juga dengan kelompok satu ya? Siap maju ya? Oke, siap. Oh, cara memasukkan apa ke dalam Google Spreadsheet itu kalian kan dari tadi mencari di artikel atau jurnal, ya kan? Dalam artikel jurnal itu nanti kalian sendirikan pengertian dari husnudzon itu apa, kemudian macam-macamnya apa, ya kan ada kan? Dalilnya apa itu tinggal dimasukkan di dalam LKPD yang telah saya share. Kan kalian satu kelompok satu kan? Nah, nanti yang kalian share itu nanti dikumpulkan. Jadi kan nanti saya bisa lihat. Terus nanti saya download, habis itu saya tampilkan di depan untuk dipresentasikan. Gitu ya? Sudah paham? Oke. Karena kalian telah selesai berdiskusi, maka langkah selanjutnya yaitu kalian mempresentasikan hasil diskusinya sebagaimana ini yang telah saya tampilkan. Nah, jadi ini saya downloadkan, terus kemudian saya tampilkan untuk kalian presentasikan. Ini adalah punyanya kelompok 2. Nah, kepada kelompok 2 silakan untuk maju ke depan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Husnudzon merupakan hal penting yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa husnudzon, manusia sudah pasti akan senantiasa berprasangka buruk terhadap yang lain. Rumusan masalah. Bagaimana implementasi sikap husnudzon dalam kehidupan sehari-hari. Bab 2. Kejadian teori. Pengertian. Husnudzon adalah sikap untuk senantiasa berprasangka baik kepada manusia yang lain. Husnudzon kepada diri sendiri, husnudzon kepada sesama manusia, husnudzon kepada Allah. Manfaat dan hikmah. Membuat hati damai, membuat hati tentram, jauh dari rasa putus asa, menerima dengan sukarela. 4. Analisis implementasi husnudzon. 1. Analisis husnudzon kepada Allah. Dengan husnudzon sebagaimana yang ada dalam implementasi, maka akan membuat diri kita jauh dari rasa pesimis, sebab takdir Allah disikapi secara baik. Tentunya dengan itu akan membawa hidup menjadi tenang, tentram, dan damai. 2. Analisis husnudzon kepada sesama manusia. Dengan husnudzon sebagaimana yang ada dalam implementasi, maka akan tercipta hubungan yang harmonis lagi baik dengan sesama manusia. Dengan itu, keserasian hidup menjadi nyata. Bab 5. Kesimpulan dan penutup. Demikian makalah ini dibuat kritik dan
sarannya sangat diperlukan untuk menyempurnakan makalah ini. Terima kasih. Ya. Yang telah dipresentasikan oleh kelompok 2, makalahnya bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Ya. Sudah jelas? Ya. Kita beri aplaus kepada kelompok 2. Ya, silakan kembali ke tempat. Nah, sekarang adalah kelompok yang terakhir yang akan mempresentasikan makalahnya sebagaimana dalam LKPD yang telah dikirimkan kepada saya yang sudah saya tampilkan dalam layar LCD. Kepada kelompok terakhir, silakan maju. Kami dari kelompok terakhir akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bab 1. Latar belakang. Dalam hidup pasti membutuhkan husnudzon. Tanpa adanya sikap husnudzon, sesama manusia akan saling negatif thinking. 2. Rumusan masalah. Bagaimanakah implementasi husnudzon dalam kehidupan sehari-hari? Bab 2. Kajian teori. 1. Pengertian husnudzon adalah suatu sikap yang ada di dalam diri manusia untuk berprasangka baik kepada Allah, sesama manusia, bahkan pada diri sendiri. 2. Dalil. 3. Macam-macam. As husnudzon kepada sesama manusia, B. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Manfaat dan hikmah. A. Jauh dari sikap negatif thinking dan rasa putus asa. B. Menenteramkan batin. C. Pikiran senantiasa terbuka. Bab 3. Implementasi husnudzon. 1. Husnudzon kepada Allah. Senantiasa menerima dengan lapang terkait takdir yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan menjalaninya tanpa mengeluh kesah. Sebagai manusia, pasti mampu mengatasi. Sebab Allah tidak akan membebankan apa saja kecuali manusia itu sanggup menerimanya. 2. Husnudzon kepada sesama manusia. Gerak-gerik dan ucapan manusia senantiasa dengan sikap positif, tidak malah curiga atau berpikiran buruk. Bab 4. Kesimpulan dan penutup. Demikianlah makalah ini dibuat, kritik dan saran dari banyak pihak sangat diperlukan untuk perbaikan. Akhir kata, terima kasih. Jadi, apa yang telah dipaparkan oleh kelompok terakhir, apakah ada pertanyaan? Apa Mas Dava pertanyaannya? Contoh husnudzon kepada Allah. Bagaimanakah contoh husnudzon kepada Allah yang ditanyakan oleh Mas Dava? Silakan untuk dijawab. Bersabar menerima musibah yang ditimpa oleh Allah kepada kita. Itu termasuk salah satu contoh husnudzon. Sudah cukup Mas Dava? Cukup. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Kalau tidak ada lagi, akhiri Mbak. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan. Ya, cukup. Setelah kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, sekarang waktunya kalian untuk kembali ke tempat masing-masing seperti semula. Yuk, silahkan. Dari kelompok yang maju mulai dari kelompok pertama sampai terakhir, itu menurut kalian evaluasinya apa? Evaluasinya yang pertama, 1, materinya itu sudah cukup baik, ya kan? Tapi sayang yang menyampaikan kurang keras. Kemudian lagi terkait dengan apa? Kelompok yang maju tadi, yang aktif hanya sebagian, yang sebagian lain malah pasif. Kebanyakan seperti itu. Tapi dari seluruh yang kalian cari terkait dengan menjawab permasalahan tadi, itu sudah terjawab. Bagaimanakah implementasi husnudzon dalam kehidupan sehari-hari? Kalian sudah mencontohkan, ya kan? Terkait dengan husnudzon kepada Allah, manusia, dan diri sendiri. Kalian sudah mencontohkan tadi, itu sudah bagus. Kemudian lagi, kalau refleksi untuk pembelajaran ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, membahagiakan. Kalian saya berikan tugas untuk menelusuri lebih dalam terkait dengan husnudzon dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Itu dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan berikutnya kita akan
mempelajari tentang sejarah pada masa dinasti Umayyah. Itu nggih? Nah, itu adalah materi selanjutnya. Karena pembelajaran sudah selesai, mari kita akhiri dengan baca hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.